Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Peribahasa ini tampaknya tepat untuk menggambarkan kejayaan U2. Walaupun generasi musisi dan genre musik datang silih berganti, grup band yang dikomandani Bono ini tetap saja eksis. Sebagai sebuah band yang sudah berdiri semenjak tahun 1976, U2 telah menjadi sebuah nama yang besar, yang cukup monumental dalam kancah musik rock dunia. Karya-karya dan aksi dari Bono, The Edge, Adam, dan Larry dalam bertahun-tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang tidak banyak dimiliki oleh band-band lain. Tentunya 46 tahun usia grup ini memiliki banyak momen-momen hebat yang menjadi bak langkah besar menuju status legenda mereka sekarang. Lalu, bagaimana sekilas kisah tentang band dengan karya-karya luar biasa ini? Yuk langsung saja kita gaskan! U2 adalah band rock asal Irlandia yang berdiri pada tahun 1976. Beranggotakan Paul David Hewson atau yang lebih dikenal dengan nama Bono sebagai vokalis yang kadang merangkap sebagai pemain rhythm gitar, David Hall Evans atau yang dikenal dengan nama The Edge sebagai lead gitaris sekaligus backing vokalis, Adam Clayton sebagai bassist dan Larry Mullen Jr. sebagai drummer. Band ini terbentuk setelah sang drummer menempel sebuah iklan yang kurang lebih berbunyi, "Drummer seeks musician to form a band" di Meading Mount Temple Comprehensive School, sebuah sekolah menengah atas di Dublin, Irlandia, tempat semua calon anggota U2 menimba ilmu pada saat itu. Iklan tersebut berhasil menarik minat 6 siswa, diantaranya David Evans bersama kakaknya Dick Evans, seorang siswa pindahan bernama Adam Clayton, 2 orang adik kelas Larry, Ivan McCormick dan Peter Martin, serta Paul Hewson. Pertemuan pertama mereka dilaksanakan di dapur sempit rumah Larry di Rosemount Avenue, Urtain, Dublin, pada hari Sabtu tanggal 25 September 1976. Namun, Peter Martin tidak lagi muncul setelah pertemuan pertama itu. Awalnya, band ini dinamai Feedback, lalu dalam hitungan beberapa minggu berganti menjadi The Hype. Tidak lama setelah pergantian nama tersebut, Ivan McCormick keluar dari grup. Nama The Hype berakhir setelah kakak The Edge, Dick Evans, meninggalkan band ini pada tahun 1978. Setelah itu, sampai seterusnya band ini dikenal dengan nama U2. Uniknya, 2 tahun setelah dibentuk, tepatnya di tahun 1978, U2 berhasil memenangkan sebuah perlombaan talenta. Hadiahnya, cash 500 pounds dan sesi rekaman di studio. Kesempatan itu mereka gunakan secara maksimal. U2 merekam demo pertama mereka melaluinya. Setelah demo, mereka mulai membangun nama mereka sebagai sebuah band. Beruntung ada peran dari majalah lokal Hot Press, majalah tersebut menghubungkan Bono dan kawan-kawan dengan Paul McGuinness, manajer mereka yang juga kerap disebut sebagai member kelima dari U2, yang perannya dalam membentuk karir U2 itu sangat-sangat penting. Pada tahun 1980, gaung U2 mulai dilirik oleh perusahaan rekaman Island Records dan berhasil mengikat kontrak dengan label rekaman tersebut dan merilis single pertama mereka, 11 O'Clock TikTok. Kemudian sebuah album perdana pun berhasil dirilis oleh U2. Namun, nama U2 mulai dikenal publik saat merilis album kedua War pada tahun 1983 dengan hit single Sunday Bloody Sunday. Mulai mengembangkan sayapnya tak hanya di Inggris saja, tapi mulai menggempur Amerika. Singkatnya, grup yang sempat dijuluki band 1980-an oleh majalah The Rolling Stone ini benar-benar berada di puncak saat album The Joshua dirilis pada tahun 1987. Album kelima mereka, The Joshua Tree, merupakan salah satu rilisan paling ikonis yang pernah mereka jebolkan ke publik. Sebagai sebuah album mahakarya, banyak yang menyatakan bahwa The Joshua Tree merupakan magnum opus U2, dan tentunya statement itu tidak salah. Merangkul tangan dingin produser kenamaan seperti Daniel Lanois dan Brian Eno, album ini direkam selama setahun penuh, dari Januari 1986 hingga 1987. The Joshua Tree resmi dilepas pada tanggal 9 Maret 1987 dan menjadi salah satu pencapaian terbesar U2. Album ini sukses diterima publik dan penjualannya juga mencapai angka-angka besar yang menakjubkan. Dalam album ini, Bono sang vokalis ingin merepresentasikan padang pasir dalam visual yang mengemas album,
Ia terinspirasi usai kunjungannya ke Ethiopia yang tandus. Bono juga mengaku pada Rolling Stone bahwa ia melihat lingkaran kemiskinan yang meski serba kekurangan, tetap menjalani hidup dengan jiwa yang kuat. Sang vokalis merasakan ketimpangan signifikan dengan kehidupan di barat. Ketimpangan yang hebat itu membuatnya mengucapkan bahwa kehidupan barat terlalu manja. The Joshua Tree digarap dengan cara yang tidak konvensional. Berbeda dengan sesi rekaman mereka sebelumnya, hampir semua materi album ini direkam secara live. Hal ini jelas berbeda jauh, karena U2 tak biasanya merekam materi mereka secara live, melainkan merekam tiap instrumen lalu menggabungkannya. Sangat mungkin metode rekaman inilah asal kekuatan Joshua Tree. Menariknya, ada 3 nama legenda yang turun tangan sebagai penasehat sekaligus inspirasi dari U2 saat merancang The Joshua Tree. Siapa saja mereka? Ada Bob Dylan, Keith Richards, dan Van Morrison. Para legenda rock dan folk ini menyarankan agar U2 memancing kedua pengaruh Irlandia dan Amerika dalam proses penulisan The Joshua Tree. Bisa jadi, petuah para dewa ini pula yang membuat The Joshua Tree menjadi album yang magis. Brian Eno, legenda musik ambient, adalah salah satu produser album ini. Namun, kehadirannya tidak berarti semuanya berjalan lancar. Justru ada saat Eno naik darah karena proses rekaman yang terlalu lama di lagu Where the Streets Have No Name. Saking kesalnya, Eno bahkan sudah terpikir untuk tak sengaja menghapus semua tape rekamannya agar Bono CS harus mengulang sesi tersebut. Untungnya rencana itu gagal, karena seorang staf rekaman yang melihat rencana Eno yang langsung menjatuhkan minuman yang ia sedang nikmati untuk menahan sang produser. Akhirnya, tape rekaman tersebut aman. Album The Joshua Tree ini dinobatkan sebagai sebuah ode dan didedikasikan kepada Greg Carroll, asisten pribadi Bono yang meninggal lantaran kecelakaan motor yang merenggut nyawanya di Dublin. Nomor One Tree Hill mengambil nama salah satu kawah gunung berapi kampung halaman Carroll di Selandia Baru. Semua ini diterangkan oleh Bono sewaktu pemakaman rekan dekatnya dilangsungkan. Tree berhasil mengantongi kesuksesan besar. Lebih dari 25 juta keping diborong, 10 juta diantaranya habis di Amerika Serikat, membuatnya menjadi 10 times platinum bagi RIAA. Pada tahun 1987, album tersebut menjadi yang paling cepat terjual di sejarah Britania Raya. 300.000 keping ludes dalam 2 hari. Debut album ini di Amerika Serikat mendarat di nomor 7 di tangga lagu pop. Setelah melewati 3 minggu, akhirnya The Joshua Tree merajai posisi pertama tangga nada dan tetap duduk manis pada posisi pamungkas itu selama 9 minggu. Berbagai penghargaan disambut habis oleh album kelima ini, termasuk Grammy Award untuk album rock terbaik. Ia juga merajai tangga lagu di lebih dari 20 negara. Hit single macam With or Without You dan Where the Streets Have No Name menjadi nomor yang memastikannya. Selain itu, album Achtung Baby yang dirilis pada tanggal 18 November 1991 di mana One menjadi salah satu singlenya. Is it getting better? Or do you feel the same? Oh no. Axl Rose dari Guns N' Roses pernah berkata bahwa One adalah salah satu lagu terhebat yang pernah ditulis. Dalam edisi khusus majalah Q pada tahun 2003, lagu ini juga dipilih sebagai lagu terbaik sepanjang masa. Bagi U2 sendiri, lagu ini juga akan selalu memiliki peran khusus. One memiliki kekuatan besar. Jika bukan karena ambiguitas yang dibawanya atau keindahan dalam musiknya, berarti ia memiliki kemarahan dan luka, juga kehangatan dan menyembuhkan di saat yang sama. Lagu ini kerap dikatakan sebagai kisah tentang band yang mengalami krisis, pernikahan yang berada di ambang kehancuran, hubungan ayah dan anak, laki-laki yang bermasalah, sebuah negara yang bersatu kembali dan pertikaian batin dengan Tuhan. Dan mungkin saja lagu ini adalah semuanya itu. Di sisi lain, aktivisme U2 terutama sang frontman Bono memang sudah tidak asing lagi. Mereka dikenal sebagai sebuah band yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Ada beberapa momen di mana jiwa aktivisme mereka mengambil wujud menjadi sebuah kebaikan yang mulia. Band Aid di tahun 1984 misalnya, saat Bono dan Adam berpartisipasi di dalamnya untuk mengumpulkan uang guna menyikapi kekeringan di Ethiopia.
atau Live 8 setahun setelahnya yang membuka panggung bagi U2 untuk bermain dan mulai melanjutkan kerja mereka di Band 8. Tahun 1996, U2 juga berpartisipasi dalam tur konser Amnesty International, yakni A Conspiracy of Hope Tour, dan menggiring sorotan kepada pengangguran di Irlandia, tanah air mereka sendiri. Ya, masih banyak lagi kegiatan aktivisme yang mereka lakukan, baik sebagai sebuah band maupun perorangan. Selain bermusik dan menginspirasi, U2 dan seluruh personelnya juga menyebarkan positivisme melalui kerja nyata. Ya, salut! Di lain cerita, No Line on the Horizon merupakan sebuah album gubahan U2 yang resmi rilis pada bulan Maret 2009. Meskipun persepsinya beragam dan dalam batasan U2 ia tidak termasuk sebuah rilisan yang positif. Namun, tur mereka pada album ini berkata hal yang berbeda. Ya, tur album inilah yang menghadirkan judul 360 yang terkenal itu dalam sejarah panjang U2. Sebagai salah satu konser pemecah rekor dengan keuntungan terbesar, The Claw, nama panggungnya itu, menjadi sebuah panggung terbesar yang pernah dibangun untuk sebuah band pada saat itu. U2 menapak ke atas panggung tersebut dan berhasil menyihir lebih dari 7 juta orang. Melaluinya, sebuah rekor baru terkait jumlah penonton yang hadir dalam sebuah konser pun langsung tercetak, dan U2 menjadi nama yang merealisasikannya. Tidak aneh mendengar ini adalah pencapaian U2. Untuk bertahun-tahun ke depan setelah konser tersebut digelar, bahkan hingga sekarang, 360 U2 masih menjadi sebuah pencapaian yang ajaib. Dan seiring berjalannya waktu, band legendaris asal Irlandia U2 kembali dengan lagu baru. Ini merupakan rilisan anyar setelah mereka vakum sejak tahun 2019. Lagu Your Song Saved My Life menandai kembalinya Bono dan kawan-kawan. Lagu itu juga muncul sebagai soundtrack untuk film animasi Sing 2 yang rilis di tahun 2021 lalu. Tak hanya membuat lagu soundtrack, Bono sang vokalis juga ikut bermain sebagai The Rockstar Clay Calway, dan ini merupakan debut Bono dalam dunia perfilman. Ya, tentunya banyak hal yang spesial dalam tubuh U2 yang membuatnya bisa menjadi U2 yang orang-orang kenal sekarang. Hal-hal spesial itu jugalah yang menjadikan U2 begitu berarti di mata penggemarnya dan dunia musik secara keseluruhan. U2 tidak hanya sebuah band, tapi lebih dari itu. Seiring dengan kesuksesannya, U2 membawa banyak hal yang bisa orang pelajari selain persoalan musik. Lalu, bagaimana menurut pendapat kalian dengan band yang satu ini guys? Jika ada info tambahan, monggo bisa di-share di kolom komentar. Oke, ditunggu ya. Mari kita men-share informasi tanpa saling mencaci. Oke, sekian. Salam rock.